Baik, selamat sore Bapak dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya. Judul proposal saya yaitu pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Seiring dengan perkembangan zaman, maka Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha untuk mengikuti arus perkembangan zaman, sehingga sering melakukan perubahan-perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan penerimaan kas negara melalui pungutan pajak. Perubahan yang telah dilakukan antara lain penerapan sistem modern yang ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan, yaitu berupa online payment, ESPT, e-filing, dan e-registration. Pajak merupakan iuran wajib yang dibebankan oleh pemerintah kepada rakyat. Iuran yang dipungut dari rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang dapat dirasakan secara langsung. Fungsi pajak. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Selain itu, syarat pemungutan pajak terbagi atas 5. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan merupakan pengembangan dan perbaikan. Setiap negara pasti mengharapkan mempunyai sistem perpajakan yang baik agar semua yang menjadi sasaran pemerintah dapat terlaksana. Alasan suatu negara melakukan reformasi dalam bidang pajak adalah untuk memantapkan perekonomian yang tidak menentu, untuk mengubah dari migas yang pertama sebagai unit unggulan menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan, untuk mengikuti ketetapan dunia terutama dalam hal pembiayaan, dalam arti pinjaman luar negeri yang mengharuskan sistem pajak disesuaikan dengan keadaan seharusnya. Reformasi pajak memiliki 4 dimensi perpajakan, yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan akan memudahkan... Jangan dibaca semua ya, baca poin-poinnya saja supaya cepat. Oh iya Pak, sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan salah satunya adalah aplikasi sistem administrasi perpajakan. Aplikasi yang dikenal adalah ASP, Application Service Provider. Lalu, dari aplikasi itu dikembangkan menjadi 3, yaitu e-registration. E-registration merupakan sistem mendaftarkan diri dan perubahan data wajib pajak yang dapat dilakukan secara online. Yang kedua, ESPT, merupakan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh wajib pajak. Dan yang ketiga adalah e-billing. E-billing merupakan sistem pembayaran pajak secara online yang memberikan kemudahan kepada para wajib pajak dalam melakukannya. Modernisasi perpajakan di Indonesia. Tujuan dilakukannya modernisasi agar dapat mencapai tujuan itu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kepercayaan wajib pajak, dan dengan diadakan modernisasi agar dapat mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang membawa dampak yang baik, misalnya dengan meningkatkan mutu pelayanan yang lebih efektif dan lebih memudahkan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan di Indonesia mulai diberlakukannya dengan self-assessment system, yang mana segala kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri. Oke, lanjut ya. Dalam penelitian ini, kerangka berpikirnya adalah reformasi administrasi perpajakan. Dia berpengaruh terhadap modernisasi sistem perpajakan. Di modernisasi perpajakan itu terdapat 3 poin yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu e-billing, ESPT, dan e-registration. Hipotesis yang disimpulkan dari penelitian ini adalah yang pertama, e-registration berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah melakukan penelitian kuantitatif dengan metode kasual. Lalu yang menjadi sampel dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dengan menggunakan incidental sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis data primer. Data primer merupakan data yang sumber datanya diperoleh langsung dari sumber aslinya, misalnya melalui kuesioner. Variabel dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen merupakan variabel terikat, yang variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak dan independennya adalah variabel bebas, yaitu e-registration, e-SPT, dan e-billing. Oke. Selesai ya? Iya, Pak. Baik. Saya beri komentar untuk Silvana, penelitianmu ini mumpung kamu baru semester 6, baru ya artinya belum skripsi, judulmu ini adalah judul primadona di angkatan 2016 sekarang. Jadi saya sudah menguji 3 orang mahasiswa, judulnya itu mirip dengan kamu. Nah, saran saya kalau kamu masih mau tetap pakai judul ini, berarti harus cari pembeda, karena topiknya sama masih dengan mahasiswa yang kakak tingkat kalian sekarang, lalu sampelnya sama, WP pribadi, bahkan teorinya ini bisa sama. Nah, saran saya, ini saya belum lihat ada teori. Nah, teori yang biasanya dipakai untuk ini kan modernisasi kan penggunaan sistem. Jadi apakah sistem ini mau digunakan oleh WP atau enggak? Jadi kalau bisa pakai teori TAM, TPB itu ada ya. Cari. Nah, di teori itu ada banyak variabel yang bisa kamu pakai. Entah dia sebagai moderasi, entah dia sebagai intervening. Sehingga penelitian kamu itu akan berbeda dari penelitian yang sekarang sudah ada. Ingat ya, sudah ada 3 orang yang penelitiannya mirip seperti kamu. Seperti itu. Apakah nanti Y-nya itu kamu mau ubah bukan kepatuhan, tetapi penggunaan aplikasi. Jadi dengan adanya aplikasi, maka mereka mau gunakan. Jangan langsung ke kepatuhan. Gitu. Karena penelitian yang sekarang tuh lebih banyak ke kepatuhan.